Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Alhamdulillah, kita akan masuki sesi ketiga perkuliahan kita pada mata kuliah Kawasan Teknologi Pendidikan. Dan pada sesi kali ini, topik yang akan kita bahas adalah mengenai peningkatan mutu kinerja. Seperti biasa, silakan disimak materi ini sesi yang tersedia dan silakan saling berdiskusi dan bertukar pikiran pada forum diskusi yang ada. Dan pada sesi ketiga kali ini juga terdapat tugas satu yang perlu saudara kerjakan. Silakan dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa Universitas Terbuka yang berbahagia. Alhamdulillah, kali ini kita sudah masuki sesi ketiga perkuliahan kita pada mata kuliah Kawasan Teknologi Pendidikan, dan tema untuk kita bahas pada sesi kali ini adalah mengenai improving performance atau peningkatan mutu kinerja. Meningkatkan mutu kinerja menurut AECT adalah menegaskan upaya meningkatkan mutu kinerja berbeda dengan perspektif teknologi kinerja manusia pada umumnya. Pembatasan meningkatkan mutu kinerja dan penerapan konsep teknologi kinerja selalu dikaitkan dalam konteks keahlian dalam bidang garapan teknologi pendidikan. 3 keahlian yang dituntut oleh teknologi pendidikan adalah menciptakan, menggunakan, dan mengelola dengan subjek peserta didik, perorangan, pengajar perorangan atau tim, serta organisasi itu sendiri. Teknologi kinerja telah berevolusi sendiri, terpisah dari teknologi pendidikan, walau Romizowski telah mengaitkannya dengan teknologi pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia. Romizowski mengembangkan pemikiran tersebut berdasarkan ilmu perilaku, terutama perilaku belajar. Dia menyatakan pendapat tadi ketika membahas desain pembelajaran untuk suprasistem. Pelatihan atau pembelajaran adalah salah satu bentuk solusi untuk mengatasi kesenjangan kinerja, namun bukanlah satu-satunya solusi. Masih banyak solusi yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi kinerja buruk. Pandangan dan upaya mencari solusi itu yang ia sebut dengan teknologi kinerja. AECT memberi batasan lain untuk menjelaskan apa yang sebaiknya dilakukan dalam kerangka teknologi kinerja. Lalu, bagaimana kaitannya antara teknologi pendidikan dan teknologi kinerja? Jadi, terdapat kesamaan langkah atau prosedur kerja desainer pembelajaran dengan ahli teknologi kinerja. Langkah tersebut meliputi proses sistematis untuk menganalisis, menyeleksi, mendesain, mengembangkan, mengimplementasikan, dan menilai. Perbedaannya adalah ahli teknologi kinerja menganggap pembelajaran atau pelatihan hanyalah salah satu solusi dari sekian banyak solusi lain yang dapat dilaksanakan. Pendapat ini berarti pembelajaran atau pelatihan dilakukan jika memang benar-benar diperlukan dan terbukti memang sebagai solusi yang tepat. Lalu, pertimbangan aspek produktivitas mencerminkan orientasi berpikir organisasi. Intinya, ahli teknologi kinerja harus selalu mengingat kepentingan organisasi menjadi bagian dari pencapaian kerja profesionalnya. Sekarang kita akan melihat intervensi pembelajaran untuk meningkatkan kinerja. Intervensi dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran seperti pelatihan atau lokakarya, atau diberikan dalam bentuk pembelajaran seperti panduan kerja, manual, pembentukan tim kerja yang efektif, atau himbauan kepada pimpinan organisasi
atas kebijakan baru terkait dengan upaya membelajarkan dan memfasilitasi belajar. Intervensi dapat dilakukan terhadap perorangan dalam program mentoring atau coaching, serta berkelompok dan untuk tatanan keseluruhan organisasi. Alternatif lain adalah menyelenggarakan pelestarian pengetahuan melalui program pengolahan pengetahuan. Alternatif ini memberdayakan potensi sumber daya manusia berpengetahuan di internal organisasi agar mereka dapat menjadi aset serta menularkan pengetahuan mereka kepada karyawan lain. Dengan demikian, organisasi tersebut tetap mampu bersaing dengan organisasi lain. Peserta didik, pengajar, pengelola program pendidikan dan pelatihan, visi, misi, dan budaya organisasi adalah lingkup yang dihadapi oleh ahli teknologi kinerja. Membaiknya mutu lulusan suatu sekolah atau organisasi kependidikan merupakan bukti sekaligus dampak dari kerjasama tim antara peserta didik, pengajar, pengelola, serta pihak-pihak lain yang termasuk dalam organisasi pendidikan. Artinya, ahli teknologi kinerja berhadapan paling sedikit dengan ketiga pihak ini dalam bekerja. Lingkungan belajar yang dimodifikasi dan diberdayakan dengan baik oleh pengajar yang mumpuni dapat meningkatkan minat belajar dan kenyamanan belajar peserta didik hingga akhirnya kinerja belajar dapat meningkat. Organisasi belajar sangat berperan penting untuk meningkatkan kinerja, di mana organisasi belajar adalah organisasi yang memfasilitasi belajar setiap anggotanya dan dengan sendirinya membuat perubahan secara terus-menerus. Dalam rangka membangun organisasi belajar, hendaknya menganggap organisasi belajar sebagai sistem, di mana di dalamnya terdapat beberapa unsur yang memiliki fungsi berbeda tapi terkait satu sama lainnya. Organisasi belajar sebagai sistem terdiri dari 5 subsistem, yaitu belajar, orang, organisasi, pengetahuan, dan teknologi. Membangun organisasi belajar dapat dilakukan dengan cara melakukan perubahan dan penyesuaian terus-menerus melalui berbagai upaya strategis yang meliputi membangun dinamika belajar, memberdayakan orang, melakukan transformasi organisasi, mengolah pengetahuan, dan memanfaatkan teknologi secara tepat guna. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu kinerja dalam suatu organisasi adalah dengan melaksanakan model pembelajaran e-learning. E-learning merupakan suatu konsep belajar berbasiskan teknologi, baik itu teknologi informasi, telekomunikasi, maupun digital. Fokus pengembangan e-learning terletak pada proses belajarnya, bukan elektroniknya. Elektronik di sini hanya bersifat sebagai alat bantu saja. Oleh sebab itu, para desainer pembelajaran berkewajiban untuk merancang dan mengembangkan e-learning dengan meninjau prinsip desain pembelajaran, yaitu teori belajar, desain pesan, serta pemilihan model e-learning yang sesuai kebutuhan agar dapat menghasilkan pengalaman belajar yang baik bagi peserta didik. Itulah yang dapat saya sampaikan pada sesi ketiga kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.